Itu hasil kita sendiri kan keputusannya kan. Jadi bukan nyalahin atasan, dalam dalam misal kantor ya, dalam misal kantor kita yang milih. Jadi kalau kita milih jangan ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya siang hari ini? Sehat, Kang Fajar? Alhamdulillah sehat, Kang Zaki. Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Di rumah ini bareng Di anak rumah udah. sedang santai ya gitu ya. Ya, Alhamdulillah ya. Kayaknya bakal ada pertanyaan ini dari, Ois, siapa itu? Oh iya, anak ikut-ikutan. Oke, baik-baik ya, Alhamdulillah. Dan senang banget teman-teman semua ya. Nah, boleh tuh. Saya bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, silakan boleh ikut sesi ini ya, bebas ya, teman-teman semua. Boleh nanti mau nanya barengan sama pasangan juga silakan ya. Oke, teman-teman semua. Jadi saya ucapkan selamat datang teman-teman semua di program kita di Productive Talk. Ini adalah sesi kedua ya. Dari sebelumnya minggu lalu kita ngobrol bareng. Dan hari ini kita juga ngobrol bareng lagi. Jadi teman-teman seperti biasa di sesi hari ini akan ada dua sesi. Di mana sesi pertama kita akan sharing sedikit ya. Ada satu insight yang mungkin saya dapat selama seminggu terakhir. Dan mungkin itu bisa jadi reminder buat kita agar bisa ngejalanin hidup yang lebih produktif. Begitu. Dan yang kedua adalah nanti kita ada sesi konsultasi. Teman-teman boleh nanya, boleh bertanya baik terkait yang sesi yang saya bahas di awal ataupun di luar dari itu boleh banget bebas. Pokoknya momen ini adalah momen yang full teman-teman boleh ngobrol bebas pertanyaan apapun. Nah, cuma nanti mungkin rules-nya ketika teman-teman mau nanya, pastikan pertanyaannya itu efektif ya, begitu ya. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi di sesi hari ini mungkin juga hanya akan ada beberapa orang yang punya kesempatan untuk ngobrol langsung. Karena hari ini juga saya di sesi ini memang nggak bisa terlalu lama. Kalau kemarin sampai hampir 2 jam ya udah mau 2 jam. Kalau di sesi hari ini kita mungkin 1 jam kurang sampai jam 1.50 karena ternyata pukul 2 ada agenda lagi ya. Jadi kita padatkan. Tapi semoga di sesi yang sekilas ini juga kita tetap bisa produktif ya teman-teman ya. Apalagi ini kan juga puasa. Oh ya, selamat puasa buat teman-teman semua yang baru saja gabung ya, belum sempat diucapin di grup ya begitu. Dan juga yang baru masuk grup, boleh kenalan-kenalan juga di grup ya tuh. Sharing nanti siapa tahu kita bisa kolaborasi. Kemarin ada yang beda kota, kenalan jadi bisa ketemuan juga tuh. Baik, saya nanya dulu kabarnya teman-teman semua sehat ya di sini? Sehat, happy, lapar, lapar, ngantuk nggak gitu ya? Itu pasti kalau siang ya, kalau padahal kita nggak banyak makan, tapi siang kadang-kadang tetap ngantuk, apalagi kalau semalam begadang ya gitu ya. Sebenarnya Mas Fajar gimana? Sedang dalam kondisi mengantuk karena menamatkan Al-Quran semalam gimana tuh? Alhamdulillah enggak sih, lagi nggak ngantuk, lagi melek kan Lagi itu. melek ya gitu ya. Ya siap, Alhamdulillah ya. Oke, boleh ya. Nah yang lain juga boleh silakan ya. Seperti biasa kita meriahkan di sesi ini. Boleh di kolom chat teman-teman diskusi boleh apapun nanti silakan teman-teman seperti biasa ya. Oke. Baik, teman-teman semua saya jelasin sedikit juga mungkin ya tentang apa sih Productive School dan juga Productive Talk buat teman-teman yang baru hadir. Productive School adalah wadah pengembangan diri untuk orang-orang yang ingin jadi lebih produktif lah, ingin happy, jalanin hidup, ingin bisa bahagia dalam hidupnya dan juga ingin jadi produktif. Nah, ini kita sebagai wadah untuk ngembangin diri teman-teman. Makanya di Productive School itu banyak program-program yang fokus untuk ngembangin produktivitas. Termasuk salah satunya ada kelas Design Your Life Journey atau perencanaan tentang perjalanan hidup biar produktif, biar kebayang tujuan hidupnya apa. Ada juga persiapan pranikah, ada juga konsultasi, ada asesmen bakat dan juga ada berbagai kelas-kelas lain yang bisa bantu teman-teman jadi lebih produktif. Nah, silakan kalau teman-teman mau cek bisa dicek di Instagram @productiveschool atau bisa juga di @coki_isyraki. Teman-teman lihat nanti ada link di bio, nah klik aja itu ada program-programnya. Dari yang berbayar sampai gratis juga ada semua, bisa membantu teman-teman semua. Baik. Nah, kalau Productive Talk sendiri ini adalah salah satu program yang memang itu adalah program untuk teman-teman member komunitas dan juga member alumni dari program-program di Productive School. Nah, sesi hari ini apa? Ini bukan sesi seminar, ini bukan sesi webinar, ini juga bukan sesi workshop panjang, enggak. Ini benar-benar kita ngobrol siang-siang mungkinnya ini ya, atau biasanya malam kalau nggak puasa.
Kita ngobrol, diskusi, tapi produktif. Jadi selama 1 jam ke depan kurang, kita bahas apapun topik yang teman-teman mau tanyakan boleh. Tentunya dengan di sesi awal saya mau sharing dulu sedikit tentang insight yang saya dapatkan yang semoga bisa jadi insight tambahan juga buat teman-teman semua. Gitu teman-teman ya. Jadi sebelumnya salam kenal buat yang baru bergabung. Ada yang baru ketemu ya. Kalau ini mah kan sebagian udah pada kenal ya. Kita ya. Udah pada kenal, udah pernah kita bergabung di kelas, tapi sebagian ada yang baru juga. Nah, buat yang baru salam kenal, kenalin sedikit, nama saya Coki, ya, biasa dipanggil Kang Coki atau Coach Coki. Saya adalah seorang certified productivity coach, kurang lebih sudah berkecimpung di bidang self development dari tahun 2015-an, begitu. Basic saya adalah dari kurang lebih dari tahun 2013 itu menjalani bisnis, terus dari tahun 2010 fokus di bidang leadership dan juga fokus di bidang communication. Dan itu kurang lebih latar-latar belakang saya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bertanya berkaitan dengan hal-hal seperti leadership, bisnis, karir, komunikasi ataupun yang berkaitan sama rumah tangga, sangat terbuka di sini, teman-teman semua. Oke, baik teman-teman udah ready nih buat sesi kita ya. Ada yang mau bertanya? Siap-siap ya teman-teman. So, kalau mau konsul nanti rules-nya adalah teman-teman harus raise hand karena harus on cam. Ya, jadi pas nanya kita nggak bisa via chat kalau nanya. Ya, kalau pas nanya kita one on one ya. Baik. Oke. Nah teman-teman sebelum kita mulai ke sesi dan juga obrolan kita doa dulu ya di awal ini agar segala kegiatan kita ini diberkahi, dimudahkan, ilmunya bisa kita aplikasikan dan juga kita bisa lebih produktif dalam menjalani hidup di setelah sesi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua. Nah, hari ini di sesi pertama ya, gitu ya. Saya mau sharing sedikit tentang bahas the power of intention. Karena ini menarik banget berkaitan dengan fenomena Ramadan atau puasa gitu. Jadi di bulan puasa ini kemarin itu biasa ya teman-teman kalau masuk bulan puasa kita kadang-kadang suka bikin-bikin target, benar nggak buat yang muslim? Ada yang bikin target nggak di sini? Coba boleh share di kolom chat boleh ya gitu ya. Gitu. Kang Fajar punya target nggak di Ramadan sekarang? Insya Allah ada Apa ada tuh? target ada. Apa tuh? Satu aja apa coba? Taraweh nggak bolong itu dulu. Taraweh nggak bolong ya misalnya. Oke. Biasanya tahun satu ada aja yang bolong itu. Tapi kemarin Ya, kemarin baru bolong sih karena sakit sih kemarin. ya. Masuk ini baru pulang dari rumah sakit. Wah, sakit-sakitan Kemarin ini. ya operasi Hmm. kemarin. Hmm. Semoga cepat sembuh ya. Atau sempat Ya, ya, kembali bisa beraktivitas normal dan nggak mengganggu tarawehnya ya gitu ya. 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 Nah itu contoh tuh. Mas Fajar ada target tarawih. Teman-teman ada target yang lain nggak? Nah, kadang-kadang ada kan ya yang misalnya targetnya ngaji berapa banyak, kadang ada targetnya gimana dan lain-lain. Nah, kita kadang-kadang seringkali kalau melakukan sebuah aktivitas, kita seringkali lompat ke yang namanya adalah program atau aktivitinya terlebih dahulu. Ada Ramadan, apa yang dilakukan? Langsung fokus. Aktivitas saya mau nambah ini, aktivitas saya mau langsung itu. Jadi seringkali kalau kita melihat sesuatu, kita fokus kepada eh, actionnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan apa yang disebut dengan intention. Apa sih intention? Intention itu artinya adalah niatan, niat. Dengan kata lain adalah tujuan kita melakukan hal ini. Nah, ini kalau misalnya di itu ya dalam coaching itu selalu diajarkan metode yang paling pertama dilakukan dalam coaching itu bukanlah menentukan goals, bukanlah mencari realita, bukanlah mencari opportunity-nya apa, bukannya nanya action plan apa, tapi dalam coaching yang paling pertama perlu dilakukan adalah meluruskan intention. Apa intention itu? Niatan. Sebetulnya kita mau ngobrol, mau diskusi atau coaching itu goalsnya apa? Kita memberikan waktu, kita mikirin masalah orang itu mau apa? Nah, kenapa perlu dilurusin? Karena banyak orang yang melakukan coaching, ini coach ya, melakukan coaching salah tujuan. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang melakukan apa, tapi bukan untuk menggali masalah. Makanya suka dilurusin. I-nya itu intention, harus clear dulu tujuannya apa. Sehingga kita punya koridor.
Nah, ini menarik. Kalau dalam Islam, intention itu ya ada bahasanya niat atau inama amalu biniat tuh paling pertama banget ya. Kenapa? Karena niat itu jadi penting banget. Ini kalau belajar kasusnya itu ceritanya itu kan dulu katanya dalam Islam itu pernah orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ada orang yang hijrahnya itu karena ingin hijrah, benar-benar hijrah untuk ibadah. Ada yang hijrah karena perempuan. Itu, aduh aku ingin nikahin seseorang di Madinah. Hijrahnya sama, capeknya sama, jaraknya sama, tapi pahalanya beda. Atau yang didapatkan beda. Kenapa? Karena tujuannya udah beda. Begitu. Maka intention itu harus clear dari awal. Apalagi sebagai muslim yang mau beribadah. Penting banget gitu. Kenapa nih penting perlu dibahas? Karena khawatirnya kita pas puasa, mau puasa itu, saya bikin target ngaji, saya bikin taraweh, tapi sebetulnya hanya karena ikut tren aja, bukan karena kita tahu kenapa harus taraweh, bukan karena tahu kenapa kita ngaji atau ibadah lainnya. Nah, kenapa ini saya bahas sedikit? Karena kemarin waktu awal Ramadan itu kan eh, saya memperdalam ya, sebenarnya goalsnya Ramadan apa berpuasa. Nah, ini menarik. Kalau bicara di Ramadan itu, katanya goalsnya adalah bagaimana kita endingnya itu disuruh berpuasa agar kita itu meningkatkan ketakwaan dan menjadi orang yang bersyukur. Jadi poinnya adalah kalau orang Ramadan atau berpuasa dianggap berhasil atau benar atau yang produktif itu adalah ketika beres Ramadan mereka jadi lebih bertakwa. Apa bertakwa itu? Semakin cinta, semakin yakin sama Allah, semakin yakin sama Tuhan, dan semakin eh, menjauhi larangannya karena saking cintanya dan takut akan siksaannya gitu. Itu. Dan juga rasa syukur, mensyukuri apa yang kita dapatkan. Nah, khawatirnya, nah ini kenapa perlu saya bahas, kita bikin program banyak, rutin ya. Bukan nggak boleh, itu boleh. Malah bagus. Cuman kita tidak memaknainya. Sehingga jadinya apa? Ya rutinitas aja. Gitu. Taraweh, tapi beres taraweh nggak ada feel bertakwa. Kita ngaji, tapi habis ngaji kita nggak bersyukur. Atau sedekah makin banyak. Nah, maka dalam konteks kita melakukan sesuatu, contoh di Ramadan, itu bukan sekedar kuantitas teman-teman yang perlu ditambah, tapi kualitas. Jadi belajar tentang agama kita, cara ibadahnya, terus apa maknanya, kalau yang sholat pahami bacaannya, itu juga bagian dari Ramadan yang produktif. Karena itu ya goalsnya meningkatkan ketakwaan. Nah, itu kenapa saya bahas sedikit tentang intention, teman-teman. Karena banyak orang suka miss. Jadi fokus sama cara, tapi nggak inget buat apa. Nah, contoh lain kalau dalam karir, ada orang gini, aku milih karir ini, milih, tapi nggak tahu intentionnya apa, tujuannya apa. Jadi goals gedenya apa. Makanya ketika ditanya tujuannya buat apa, kadang-kadang yang penting dapat kerja. Tapi pas sudah dapat kerja, bingung. Goalsnya mau kemana? Nah, dia kalau kalau dia tahu intentionnya, kalau dia tahu tujuannya, maka orang itu pasti tahu gini, saya harus ngambil kerjaan ini atau enggak. Terus yang kedua, saya itu kapan kalau misalnya mau keluar dari sini itu kapan? Kalau mau pindah, pindah kemana? Harus pindah divisi atau enggak? Nah, orang jadinya kalau punya intention atau visi, pasti dia akan nentuin keputusan-keputusannya seperti itu. Termasuk kalau mau nikah. Ini sebetulnya milih pasangan itu intentionnya apa? Niatnya apa? Pengen lihat apa? Biasanya kalau milih pasangan apa sih? Teman-teman, cantiknya kah? Gantengnya kah? Atau solehnya kah? Atau harus ada semua, harus lengkap gitu ya? Oh, kalau paket lengkap mah luar biasa kan? Nah, tapi baik lagi niatnya apa? Karena ada orang yang menikah, teman-teman ya, ada sosok pasangan yang menikah tapi tidak berhubungan seksual. Kenapa? Karena tujuan nikahnya dari awal adalah agar ada status. Begitu. Jadi itu menarik tuh. Ada yang kayak gitu. Nikah demi status agar tidak dikomentarin orang dan pasangan ini sepakat sama-sama nikah aja biar nggak dikomentarin. Tapi kita jangan berhubungan ya. Ya, akhirnya nggak berhubungan seksual gitu. Nah, maka intention itu penting di situ. Itu intention. Nah, kalau sekarang ngomongin power, apa power of intention itu? Kekuatan dari niat itu apa? Sebesar apa gitu. Nah, niat, intention atau niat atau tujuan kita akan membuat sebuah dorongan atau dengan kata lain motivasi buat kita. Orang-orang yang ini sering kali ya, misalnya ya gitu ya. Orang-orang yang misalnya punya mimpi gede dalam hidupnya, punya mimpinya besar, begitu. Kayak aku ingin mengubah kondisi ekonomi keluarga aku, itu kan besar tuh.
keluarga aku karena kurang mampu, beda sama orang yang punya intention, yang penting mas saya dapat kerja, itu akan beda, dorongannya beda. Makanya orang-orang yang berjuang itu pasti mimpinya gede-gede, begitu. Nah, jadi itu yang jadi problem kalau bicara intention, teman-teman semua, dalam melakukan aktivitas, pastikan teman-teman tahu, dan kalau memang itu bisa kita bikin sendiri, bikinlah gede. Biar dorongannya besar. Kalau mimpinya kecil, tujuannya kecil, intentionnya kecil, niatnya remeh, receh, ya kemungkinan besar aktivitasnya ya receh juga, gitu. Nah, itu yang terjadi ya, teman-teman ya. Maka dari awal, intention tuh perlu kita kenali, kita pertajam, kita gedein. Nah, ini salah satu kasus ya. Kebetulan saya baru handle sesi konsultasi. Nah, ketika ditanya ini yang di konsultasi ini karyawan baru. Ketika ditanya mimpinya apa sih tujuan hidupnya ya gitu ya. Kamu melakukan semua ini tuh buat apa gitu endingnya. Nah, jawabannya dia adalah yang penting mas saya bisa kerja aja dekat keluarga Kang gitu. Udah gitu aja. Jadi mimpinya cuman kerja di daerah sini jangan dipindah karena ini dekat sama keluarga. Ya udah segitu aja paling. Dan itu saya tanya, apakah kalau misalnya udah dekat keluarga mau ngapain? Ya udah fokus aja, Kang. Ya kalau ada uang nanti mungkin, ya kalau nanti bisa jalan-jalan, saya jalan-jalan. Kalau nanti sama keluarga bisa jajan, kayak gitu. Nah itu akhirnya orang punya intention itu, akhirnya dibangun terus sampai usia 60 tahun, sampai pensiun minimal kayak gitu. Nah makanya teman-teman, eh, di titik sekarang, ini sharing ya, bahwa kalau teman-teman punya sebuah niat, mau melakukan aktivitas, pastikan teman-teman ini tahu aktivitas ini tujuannya apa. Kalau belum ada atau kita bisa rancang, bikin yang gede. Ini salah satu tipsnya ya. Jangan merancang keputusan hidup atau goals hidup berdasarkan kondisi sekarang. Ya contohnya misalnya, aduh sekarang aku tinggal di sini, ya udah, mimpi aku adalah nanti di sini itu bisa bahagia, happy, dan misalnya kayak gitu. Jangan. Tapi memang kita punya target ke depan aja, begitu. Dan ini yang menarik ya. Realita, ini visi. Kalau visinya segini, maka realita nggak akan lebih dari visinya, nggak akan lebih dari mimpinya, nggak akan lebih dari tujuan ataupun intentionnya. Itu mah real, itu mah sering. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin hidupnya berkembangnya pesat, mimpinya digedein. Kalau mimpinya dikecilin, ya teman-teman emang ya pasti bakal segitu, bakal mentok. Pernah ini nggak teman-teman cerita mimpi teman-teman, ya? Lalu tiba-tiba ada yang orang ataupun teman-temannya sendiri gitu ya, teman sendiri bilang gini, ngapain sih lebay banget gitu yang kamu lakukan mimpinya gitu. Pernah nggak tuh? Diremehkan gitu. Yang kita inginkan gitu ya. Pernah nggak tuh? Nah, itu ada orang-orang yang emang terbatas aja intentionnya ataupun tujuannya mimpinya. Jadi ya kalau ada hal gitu ya jangan diikutin gitu. Kalau teman-teman punya mimpi gede ikutin aja mimpi teman-teman begitu ya. Ini real karena hampir orang-orang ya yang bikin karya gede itu mimpinya aneh-aneh bahkan gede gitu. Contohnya Elon Musk gitu. Bikin SpaceX itu kan ya luar biasa mimpinya luar biasa gede ya gitu ya. Akhirnya bikin SpaceX. Gak mungkin kalau mimpinya sekedar ingin hidup terjamin, punya pensiunan, mati masuk surga, terus tuanya dekat ke masjid gitu ya. Cuman itu doang gitu. Gak bikin karya-karya kayak gitu. Pasti fokusnya cuman di situ aja gitu. Nah kita itu harus lebih gede dari situ gitu. Minimal lebih gede dari apa yang kita inginkan sekarang. Oke? Okay? So, teman-teman semua itu kenapa di Productive School tuh kita bikin program namanya Design Your Life Journey ya. Salah satunya sesi yang lebih tajam adalah bagaimana kita bikin ultimate life goals atau tujuan hidup yang ultimate. Biar teman-teman itu ngejarnya semangat, dorongannya gede gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dorongannya kecil tadi saya bilang, kemungkinan besar nggak gede apa yang kita lakukan gitu. Nggak gede itu dalam konteks ya standar gitu-gitu aja. Bahkan mungkin cukup atau kurang. Nah, maka dari sekarang teman-teman boleh mulai mumpung ini Ramadan, apalagi nanti ada itikaf, momen untuk satu merevisi kalau ada tujuan Ramadan, silakan direvisi. Programnya ditambah tapi eh, tujuannya diperdalam. Dan yang kedua, tujuan hidup juga diperdetailkan. Dibikin detail, dibikin gede, mumpung Ramadan coba merenung, banyak cari role model, cari contoh, sehingga itu jadi target kita ke depan. Oke, itu teman-teman ya, sharing dari saya itu insight di bulan ini, di minggu ini. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman dalam melangkah atau merencanakan hidup ke depan ya, gitu ya. Amin. Oke.
Baik, ada komentar dulu dari teman-teman terkait ini? Gimana? Ada Mas Saiful Rijal. Gimana? Selamat siang Kang. Salam Ada. kenal Kang sebelumnya. Gimana? Boleh komentar dulu nih di sesi ini gimana? Sebelum nanti masuk nih. Ini baru pertama kali ikut sih. Sebenarnya ada sedikit cerita menarik dari saya sih Kang terkait Boleh tujuan silakan. terutama menikah ya Kang ya. Oh, Saya udah belum saya nikah? belum menikah, belum Oh, Kang. belum. Saya Ya, kira udah mau dicariin. boleh deh. Jadi eh, Oke. sebelumnya itu saya eh, mencari kriteria itu yang jadi kan saya cuma masih yang apa tinggal jauh dari rumah ya, dan di rumah itu cuma hanya ada masih masih ada hanya ada ibu, Hmm. ya udah nggak ada. Itu kan jadi kan kayak Hmm. kepikirannya yang pengen nyari temen buat ibu gitu, nyari Ya. pasangan yang saya kan jauh di Tangerang, ibu saya di Jawa Timur gitu kan, jadi kayak Hmm. mungkin cari istri yang eh, bisa bisa diajak pulang, atau mungkin ya Hmm. ternyata orang-orang sana juga yang nanti bisa diajak pulang gitu kan. Suatu saat eh ya udah deh, ketemulah seorang ini gitu kan. Nah, Hmm. pas coba dikenalkan sama ibu dengan intensi saya kayak gitu, semoga bisa jadi temannya ibu. Ternyata dari ibunya yang semacam eh, kurang cocok nih sama perempuan ini. Jadi yang dari situ saya kayak kok dulu ibu pengen pengen banget gitu punya punya eh, apa eh, mantu, kok ketika dikenalkan kok langsung dapet eh, apa lampu merah nih gitu. Penolakan. Saya kan jadi kayak Hmm. yang apa ada yang salah ya dari niat saya, kan pengennya bisa pilih ini karena dia bisa diajak pulang gitu nantinya mungkin. Eh. Tapi ternyata enggak. Nah, dari situ sebenarnya saya belajar juga terkait komunikasi sama orang tua, kalau selama ini sama ibu tuh mungkin kayak kelihatannya nggak ada apa-apa gitu karena diem-diem aja, ternyata diemnya itu bermasalah juga sih. Iya, Karena betul. komunikasinya kurang gitu kan. Jadi ya Iya. mulai di sekarang mulai lebih ke meluruskan lagi sebenarnya apa sih yang dicari di pernikahan. Saya juga ingin pernikahan saya itu kedepannya kayak gimana tuh yang lagi dicari, dan coba dibangun. Dan nanti baru coba dikomunikasikan ke ibu, ke orang tua. Nah, baru mungkin dikomunikasikan ke calonnya apakah kita sesuai atau enggak, kayak gitu sih. Baik, insight itu menarik ya. Niat aja ternyata nggak cukup ya, ternyata ya. Udah niat baik tapi ditolak sama orang tua. Nah, iya betul. Ya. Jadi, wah ini langsung kita, teman-teman ada yang mau sebentar nih. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak nanti? Sok, boleh ya. Kalau gitu saya bukan juga langsung sesi. Teman-teman kalau ada mau konsultasi, boleh raise hand. Sekarang nanti yang raise hand duluan saya dulukan. Jadi kalau nanti raise hand-nya udah semua udah nggak ada yang raise hand, ya berarti udah nggak ada yang konsul lagi ya, kita cukupkan sesi hari ini ya teman-teman semua ya, begitu. Oke, kalau mau ada yang menanya, silakan raise hand, saya duluin sesuai urutan yang ngacung ya. Begitu. Sampai kita maksimalkan jam 1.50. Oke, baik. Nah, jadi saya bahas ini dulu sedikit ya, tapi ini di luar dari pertanyaan, ini karena bahasan. Betul. Kalau bicara tentang niat, teman-teman semua, niat aja nggak cukup, caranya pun harus benar. Nah, maka dalam konteks niat, aku ingin membahagiakan orang tua nih, misalnya. Sebelum melakukan, tanya dulu orang tua tuh maunya apa, begitu. Karena bisa jadi definisi bahagia orang tua beda sama kita. Begitu. Kan misalnya ya, Mas, aku panggilnya apa nih? Mas Saiful, Mas Rijal. Saiful, Saiful Mas Rizal. Saiful. Ya, Mas Saiful misalnya saya kasih makanan gitu ya, misalnya ya daging biawak gitu. Karena buat saya daging biawak tuh daging paling enak. Misal ini, masa juga nggak suka gitu. Karena niat saya baik gitu ya. Saya kasih ke Mas Saiful, dimakan nggak? enggak. Ya, enggak kan? Nah, terus saya kecewa. Aduh, saya kecewa banget. Saya padahal niat saya baik. Nah, ada miss. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat yang dikasih. Nah, itu seringkali jadi salah satu langkah yang salah dalam melakukan kebaikan. Makanya tadi bicara ya semua ya. Ini semua nih, bicara intention, bicara niat. Semua niat baik harus tahu cara benernya juga gimana. Cara bener ya. Cara benernya. Dalam konteks pernikahan, sebelum sebelum mengajukan calon ke orang tua, step pertamanya apa coba? Komun- eh, ya Apa? berkomunikasi tentang gimana nih orang tua pengennya kayak gimana gitu. Itu bener. Jadi tanya dulu kalau orang tua punya harapannya apa gitu. Ternyata orang tua mah nggak usah lah datang-datang di sini, jangan ada yang nemenin saya pingin sendiri.
Kata orang misalnya ini saya nggak tahu ya. Kan Tapi nggak tahu sering, misalnya memang bener. Misal ini mah. iya, Jadi kita nggak usah, iya ya bener ya mikirnya gitu. Atau orang tua bahkan kalau bisa lah di sini tinggalnya. Malah karir kita yang pindah ke tempat orang tua. Bukan hanya pasangan. Begitu. Karena misalnya sebetulnya bukan masalah mantu saya yang penting kamu nak yang dekat sama ibu misalnya. Jadi kan siapa aja sebenarnya pasangannya, yang penting saya datang. Nah, jadi itu caranya. Maka niat sama cara tuh dua hal yang berbarengan, paralel, nggak bisa dipisahin. Gitu. Nah, ini bagus insight pembukanya berkaitan ya gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, niatnya baik. Misalnya untuk melakukan perubahan apapun ya. Tapi kalau caranya nggak tahu, nggak paham, bisa jadi yang dikasih ataupun cara yang kita lakukan malah akhirnya nggak bisa diterima begitu. Nah itulah nanti bahasanya komunikasi juga ya. Gitu ya, Mas ya Saiful Kak. ya. Kak. Baru sesi pertama join di sini langsung di. Baik ya, oke oke baik. Ada pertanyaan dulu nggak dari Mas Saiful nih? Nah ini mah takutnya ini kan tadi berkaitan sama sesi tadi. Nah saya dahulukan nih. Ada yang mau ditanyain nggak di sesi produktif talk ini? Gini? Ada yang mau dikonsultasiin nggak nih? Hmm, ada sih mungkin terkait di pekerjaannya Kang ya. Boleh silakan silakan. Gimana? Jadi saya merasa di pekerjaan tuh ada kondisi di mana saya merasa nggak produktif dalam artian mungkin kayak melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kerja cuma biar kelihatan kerja gitu yang Hmm. kalau saya amati itu sebenarnya lebih dikarenakan emosi saya loh. Misalnya ketidakpuasan saya ke atasan saya, terus kayak ekspektasi yang nggak pas ke rekan kerja saya. Jadi kayak masuk kerja itu udah kayak grundel duluan gitu kan. Bahasa Jawa Hmm. grundel gitu kayak jadi kayak yang tiap mau mengerjakan sesuatu kayak yang kok nggak enak, nggak mood gitu kan. Terus yang Hmm. juga ada kondisi di mana saya merasa saya dikasih kerjaan nih, cuma saya nggak dikasih kayak ini loh caranya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa tanya gini nggak. Jadi kayak yang ketika saya mentok saya nggak bisa kemana-mana tuh yang kayak yang aduh gitu. Ya Hmm. ya udah deh gitu. Stop Hmm. dulu lah, ngapain dulu gitu. Yang itu ujungnya berakibat ke saya merasa bersalah karena saya nggak memanfaatkan waktu kerja saya gitu loh. Saya udah Oke. dikasih waktu kayak 9 jam sehari cuma kok kerjaannya cuma segini gitu. Jadi kayak akhirnya muter gitu. Jadi kayak merasa bersalah mempengaruhi kayak apa produktivitas kerja. Hmm. Ketika apa kerjanya nggak beres, ya merasa bersalah lagi kayak gitu sih kan. Gitu sih. Ya itu lingkaran apa lingkaran yang tidak habis-habis ya. Iya, itu salah satu yang Hmm. eh, ingin coba saya gimana sih cara menyudahinya gitu loh. Oke, baik, baik. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menyudahi perasaan yang terus-menerus merasa bersalah dengan apa hal-hal yang tidak Dan terjadi, terwujud ya, ya target-target. Oke, baik. Jadi oke, mohon pertanyaannya ya, Mas Saiful ya. Mas Saiful ini orang mana aslinya? saya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur di Iya, di Jawa Timurnya tepatnya di Jember sih. Oh, di Cuma Jember. sekarang di Tangerang Selatan Oh, gitu. sekarang lagi di Tangerang ya Ya. posisinya. Baik. Nah, ini juga bagus pertanyaannya. Bisa jadi mungkin kejadian di banyak orang, termasuk saya juga pernah ngalamin. Jadi pernah dengar istilahnya toxic productivity ya? Jadi toxic productivity ini adalah kondisi di mana kita merasa kalau tidak melakukan sesuatu, kita merasa itu tidak produktif gitu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa bersalah. Kalau kerjaan nggak beres, itu bersalah. Kalau kita tidur, kalau kita istirahat, kalau kita relax, bersantai, itu merasa bersalah karena merasa tidak produktif. Nah, jadi perlu dipahami bahwa yang namanya produktivitas itu bukan akhirnya melulu kerja full, enggak. Ada momen istirahat, momen relax, dan lain-lainnya. Begitu. Jadi kita pahami dulu tentang konsep productivity ya. Produktif itu artinya melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita. Produktif itu. Produktif artinya melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan kita. Maka kalau kita butuh istirahat untuk melakukan sesuatu, istirahat itu produktif. Maka kalau kita butuh nonton agar mood kita balik lagi, agar bisa kerja lagi, maka nonton itu produktif. Itu yang perlu dipahami pertama. Yang terus, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ngomongin produktif bukan berarti segala hal harus beres di hari itu, kecuali memang targetnya seperti itu, ya. Targetnya harus beres hari itu, tapi ternyata tidak selesai di hari itu. Maka yang perlu dilakukan apa?
Jangan mengulangi dulu, tapi dievaluasi. Bisa jadi cara kita memanage project juga salah. Contoh, saya berbulan-bulan, berminggu-minggu ya, berbulan-bulan misalnya. Kenapa kerjaan ini tuh kalau udah saya tentukan selalu telat, selalu telat. Cek dulu, jangan-jangan salah kita untuk nge-manage waktunya. Jangan-jangan kita kebanyakan lagi. Kita udah maksimal di hari itu, totalitas. Sampai saya tuh nggak ada waktu untuk tidur, nggak ada waktu untuk istirahat. Tapi kok ternyata nggak benar-benar ya, kok nggak tercapai-tercapai. Cek caranya, bisa jadi ada yang salah. Nah, maka coba digali. Selama ini saya tanya, masalah seringkali ya, target-targetnya Mas Saiful tidak tercapai gara-gara apa penyebabnya kalau kita gali? Apa Kalau penyebabnya? menurut saya sih lebih ke karena kurang jelasnya ini ya, apa sih, target atau objektif gitu. Kadang memang di unit saya itu kayak spesial gitu loh. Jadi lebih ke kayak namanya inovasi ya. Jadi kayak eksplorasi sesuatu yang nanti kalau bisa manfaat, mungkin kita bisa bisa apa istilahnya, bisa tawarkan ke divisi lain atau ke user yang oh ini bisa dipakai nih. Nah kayak gitu. Nah, Ah, pertanyaannya adalah sesuatu ini tuh bentuknya, bentuk bentuk yang bisa deliver seperti apa tuh kadang kurang jelas nih kan. Jadi kayak oke. terus explore terus gitu. Jadi kan kadang kayak ngerasa apa istilahnya itu, mungkin ini ya, eh, sense of progress-nya itu kayak gak ada gitu. Oke, Kerja baik-baik. terus cuma nggak Ya kelihatan nggak ada nggak progresnya. progres sih. Nah, menarik Mas Saiful ya. Aduh, aku bingung nih, nggak jelas nih tentang objektifnya, tentang rules-nya apa. Oke, pertanyaan saya, kapan Mas Saiful mengenali itu? Kapan Mas Saiful sadar bahwa, aduh ini tuh nggak jelas nih rules-nya? Kapan? Eh, Udah lama? Ngerasanya kenapa kan? Sorry. Ya udah lama belum? Menyadari bahwa ini tuh nggak jelas nih. Udah lama, cuma jadi akhirnya kayak yang apa istilahnya? Jadi jadi toleran gitu loh, maksudnya kan. Karena kadang kalau bertanya ke atasan juga yang ya kayak atasnya kayak nyerahin ke kita nih gitu. Ya kayak Oke, serah kamu lah mau gimana gitu kan. Jadi baik. kayak, Nah, ya udah inilah deh gitu. eh, malah jadi stres kan. Jadi teman-teman nih perempuan ya, mohon maaf. Kalau bilang terserah itu tidak selamanya memberikan solusi baik. Jadi stres juga kan. Nah, jadi gini, ketika ada sesuatu yang tidak jelas, perjelas di kita gitu. Nah, tugas kita memperjelas karena gini akhirnya ya, ini tipikalnya. Kalau hanya kita nggak jelas, tapi gini, kenikmatan itu adalah ketika kita mencapai target, benar nggak? Teman-teman tetap digaji, tapi kerja nggak jelas, pasti nggak nyaman. Kan? Kecuali tanggal 1 pas gajian, di situ doang nyamannya. Pas kerja lagi masuk kantor, apa gak jelas. Maka perjelas. Perjelasnya gimana? Oke. Misalnya, ini targetnya gimana? Bebas gimana? Oke. Kalau gini gimana? Apa yang diharapkan? Setiap orang pasti punya kejelasan, cuman nggak bisa diomongin. Makanya disitulah pentingnya. Nah, kita memperjelas. Perlu tuh mau belajar misalnya ilmu coaching silakan, mau belajar ilmu tentang komunikasi boleh. Tapi poin intinya harus diperjelas. Kenapa? Yang namanya produktif itu ketika kita ngejar sesuatu sesuai tujuan atau dengan kata lain sesuai target. Kalau nggak ada target, bingung juga, ya nggak? Karena semua hal jadi terlihat yang biasa-biasa bisa bagus, yang bagus jadi biasa-biasa. Nah, itu yang jadi bingung. Jadi makanya nah kalau tadi bicara tadi, saya udah tahu nih dari lama pertanyaannya, apa respon kita terhadap itu? Kalau respon kita ya udahlah, aku menjalani ini aja sesuai dengan yang ada, ya udah, berarti konsekuensinya adalah hiduplah dalam ketidakjelasan. Itu hasil kita sendiri kan keputusannya kan? Jadi bukan nyalahin Iya, atasan dalam dalam istilah kantor ya. Dalam iya. istilah kantor kita yang milih. Jadi kalau kita milih jangan ngeluh. Aduh, gimana? Nah, karena kita juga nggak kontribusi di situ. Tapi kalau kita, oke, kondisinya ini, saya ingin memperjelas ini, saya ingin ingin kondisinya jelas, maka kita ngomong ke atasan, diperjelas, kita cari metodenya, kita lihat, gini nggak role modelnya ini nggak, maksudnya kayak gini nggak? Nah, ketika kita punya target, kita lebih nyaman, kita juga lebih happy ngejalaninnya. Nah, itu baru bisa kita nikmati. Begitu. Jadi kembali itu dievaluasi. Kalau teman-teman tadi kita pertanyaannya, Kang, gimana kalau aku ngerasa akhirnya tidak produktif dalam hidup, merasa salah? Dievaluasi apa yang selama ini membuat kondisi itu terjadi. Dan kalau sudah dievaluasi, dicek, saya bisa nggak terlibat memberi saran, memberi perubahan terhadap hal itu. Kalau bisa, lakukan. Kalau nggak, gimana? Ya cek lagi, ini bisa nggak dijalanin? Apakah kita perlu pindah divisi atau enggak? Ya, misalnya karena saya butuh duit juga.
Dan ternyata orang nggak ada protes apa-apa, ya udah yang penting saya nikmatin aja dulu duitnya, gajinya. Tapi di luar dari itu coba melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita biar kita punya bisa nikmatin hidup, bisa enjoy life gitu. Ya nggak di kantor lah, tapi kantor bisa membiayai kita untuk melakukan sesuatu yang kita enjoy di luar dari urusan kantor. Nah, bisa kayak gitu cara. Nah, sebenarnya itu juga yang saya alami sekarang sih, yang maksudnya Ya, jadi kayak eh, ada aktivitas-aktivitas di luar yang membuat saya ngerasa ini deh, karena kayak ngerasa ada sense of purpose-nya tadi, misalnya kayak apa ya, ngerjain course atau apa yang mungkin itu saya merasa itu sesuai dengan minat saya gitu, karena hmm, ada apa istilahnya, ada perkembangan di kantor, ya udah deh gini-gini aja gitu. ya, Jadi kadang ada satu juga merasa kok kerjaan di kantor saya jarang banget yang sesuai dengan eh, passion, eh kok bilang passion, lebih ke kayak kesukaan saya gitu loh, ya. masih satu bidang, cuma kayak ada sedikit beda topik gitu kan. Mhm. Jadi kayak ya ya udah deh yang di kantor coba dikerjain, eh, ya memenuhi kewajiban juga, terus yang coba kita cari di luar yang lebih bisa ngebuat ya agak bergairah dikit lah hidup lah, biar nggak Iya, betul. itu Ya. aja. Iya betul. Ya jadi memang tadi ya kalau di kantor bisa nggak bisa cari di luar. Kalau di kantor bisa itu lebih baik. Jadi satu Ya, tempat, dua eh, tujuan, satu memenuhi kehidupan, satu juga memenuhi passion kita gitu ya. Nah silakan teman-teman kalau misalnya tadi boleh dicoba metode itu ya. Dan kalau belum tetap masih punya problem nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut lebih detail ya. Oke, Mas Evo, thank you ya sudah sama-sama sharing Bang. dan bertanya. Semoga tadi persiapan pernikahan juga karirnya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, 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 Kak. Oke, Terima kasih hatur banyak. nuhun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Wa- wabarakatuh. Tiba-tiba langsung dia Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi ya gitu ya. wabarakatuh. Enggak kita masih santai ya, masih ada waktu. Nuhun ya, Mas Saiful ya. Oke, sekarang ada siapa nih yang udah resen? Ada Mas Fajar. Yang lain kalau mau resen boleh ya. Silakan Kang Fajar. Siap, Kang Soki. Ya, Nah, gimana? Assalamualaikum Mas. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal Kang. Mungkin baru sempat ngobrol tatap muka langsung sekarang nih ya. Cuman saya sering ikutin sesinya Kang Soki sih. Iya, ini baru pertama. Baik. Udah yang kemarin ikut kok, yang kemarin, terus Yang community yang kemarin, iya yang kan kan time kok manajemen juga, yang kertas iya. time manajemen itu juga ikut. Iya makanya tuh. Tapi baru sekarang ya Terus kita bisa discuss yang ya. adik saya yang ikut Design Your Life Junior itu juga saya yang itu tuh ajak notice. Ya, Mantap. Good good good. siap. Nah, Jadi gimana? gini, Kang. Mm-mm. Mm-mm. Ini mungkin karena bahasnya topiknya intensi, cocok nih pas banget. Saya juga nanyain tentang niat ya. Jadi ini lebih ke arah pernikahan ya. Jadi saya kan udah Mm. nikah berapa tahun ya? Mungkin 4 tahun lah ya. Cuman gimana sih Kang nentuin nyamain ya antara kita kan punya awalnya kan sebelum nikah kita punya tujuan hidup masing-masing gitu ya Kang ya. Betul. Nah pas sudah nikah kan kita coba selarasin gitu ya supaya satu visi misi gitu kan. Nah Mm. cuman memang udah satu visi misi, cuman intensi kita itu kadang-kadang berbeda gitu Ya. masing-masing. Nah, mungkin contoh ya, saya ada contoh. Istri saya itu lebih seneng definisi hidup apa ya, hidup bahagianya gitu ya. Mm. Itu ya kalau keluarga yang penting terpenuhi, terus apa sih bisa sama anak aja itu udah, main sama keluarga udah cukup. Cuman kalau saya sendiri kan saya pengen misalnya lebih dari itu, saya pengen bisa ajak keluar, ayo. Mungkin karena saya saat ini sedang merintis bisnis ya, masih merintis awal-awal bisnis, saya mungkin akan banyak menghabiskan waktu di situ gitu. Mm. Nah, itu kan kita sama ya tujuannya pengen bahagia gitu ya keluarga ini. Betul. Cuman eh, niatnya mungkin niatnya sama ya, cuman mungkin cara ya kali yang Cara beda ya. yang Nah itu beda ya. gimana? Saya ngerunutin kalimat pertanyaannya agak sulit ya, cuman Kebayang, itu kan kebayang. dapat kebayang ya. Kebayang, Ya. kebayang, kebayang, kebayang. Oke. Jadi gini, gimana cara menyatukan niat ya gitu. Padahal Heeh. niatnya udah sama tapi caranya beda. Gimana akhirnya bisa bisa biar bisa berkolaborasi ya gitu ya Iya, sama pasangan gitu. Nah, gitu kan ya? ya, ya gitu Kang. Menarik, Bener. menarik ya gitu ya. Ini yang di sini yang udah nikah siapa aja nih teman-teman ya? Mungkin punya pengalaman yang sama ya gitu ya. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara BTW ini jadi diskusinya banyak pernikahan teman-teman di sini ya tuh. Nah, kenapa saya sampai bikin kelas pranikah itu karena ini harus dibahas. Kalau nggak nanti ngaruh ke produktivitas.
Jadi kalau bicara gini, gimana caranya main visi kita itu jadi visi nanti bentuknya. Visi sama pasangan itu gimana? Karena masing-masing punya tujuan hidup masing-masing beda. Nah, nanti biasanya teman-teman semua gini, pahami, di pernikahan itu bukan nyamain tujuan. Jadi tujuan masing-masing nggak jangan digabungin jadi sama, nggak harus. Semua orang punya Hmm. tujuan masing-masing, nggak apa-apa. Tapi bisa kolaborasi nggak? Kalau nggak bisa itu yang jadi PR. Nah, memang tahapannya di awal sebetulnya sebelum nikah itu harus udah nanya dulu ke calon pasangan. Kita harus cerita dulu. Saya punya mimpinya gini. Misalnya ya, saya ingin jadi pebisnis gini gini gini. Terus sebutin harapannya apa. Begitu. Pasangan juga sama kan? Saya ingin Hmm. keluarga terpenuhi ya semua kebutuhannya. Nah, kalau itu mah nggak usah nanya, jelas itu mah berarti suaminya harus menafkahi kan, udah tugas itu mah ya. Benar nggak? Hmm. Jadi Hmm. nggak ada pertanyaan apapun ya, memang harus terpenuhi gitu. Nah, kalau udah gitu, nanti misalnya sebelum nikah udah diobrolin, kalau oke cocok, setelah nikah, nah ini, setelah nikah ini harus diobrolin terus, ditanya lagi gitu. Jadi misalnya kita ngobrol nih, ngobrol lagi sama pasangan terkait rencana kemarin. Kita sama-sama ingin, kan ini nikah sama-sama dengan orang baik, bener nggak? Nah, Fajar Betul, betul. pasangannya orang baik kan? Iya, Nah, betul. Sama pasti baik. kan? Nah, Fajar orang baik, istri orang baik, agamanya sama. Jadi nggak mungkin jauh melenceng, nggak mungkin beda, nggak mungkin bertolak belakang gitu. Aku ingin Hmm. berbuat baik, enggak aku ingin berbuat maksiat, enggak mungkin gitu, enggak mungkin sejauh itu. Pasti sama-sama baik, cuman metodenya aja. Maka yang perlu diobrolin adalah bagaimana menemukan cara yang bisa kolaborasi. Misalnya, kita sebagai suami, saya punya mimpi ingin di bidang bisnis. Ekspektasinya sama pasangan apa? Harapannya ke pasangan apa? Nah, itu yang bisa disampaikan dulu ke pasangan. Harapan saya sebagai suami, harapannya kamu istriku nanti itu perannya gini loh. Di mimpi aku, di visi aku itu gitu. Tapi baru nyampein ya, Hmm. bukan bentuknya perintah. Hmm. Nanti istri pun Hmm. cerita, saya punya mimpi gini. Nah, nanti kan pasti dia bilang ini kayak gini, targetnya gini, harapannya juga nanti terpenuhi, suami juga punya waktu sama anak misalnya dan lain-lain. Nah, oh, ternyata masing-masing punya ekspektasi, didiskusiin, saling menyanggupi nggak gitu. Saya dulu punya sebuah mimpi yang tidak tersanggupi sama istri saya. Apa tuh? Saya bilang gini, saya ingin jadi trainer, edukator, lalu saya harapannya istri saya ya, maksudnya ke istri itu ngomong kamu, itu nanti jadi Hmm. jadi narasumber juga, biar kita kalau ngisi itu bisa sepanggung, saya bilang gitu. Nah, ditolak sama istri saya itu. Ditolak karena Hmm. kata Hmm. istri saya, wah, aku nggak ke sana gitu loh, dan aku juga nggak ke sana dan istri punya alasan, pengen fokus di keluarga agar justru visi saya sebagai trainer terkejar, jadi nggak usah banyak mikirin urusan keluarga gitu, teknis di keluarga. Kan akhirnya bisa Hmm. kolaborasi kan? Saya berpikir, oh ya Hmm. bisa, ya udah. Maka habis itu kita ngobrol, tahu polanya, jadilah pola keluarga. Akhirnya punya tuh pola prinsip keluarga kita punya, lalu kita juga punya sebuah koridor dalam beraktivitas, termasuk visi, visi keluarga tuh terbangun. Begitu. Jadi misalnya visi keluarga adalah visi suami, ya, ingin jadi keluarga yang Hmm. konsen di bidang bisnis, memberikan dampak dari bisnis. Ya, istri juga terlibat dengan menjalani peran ibu rumah tangga aja, bukan sebagai Hmm. chief keuangannya gitu, bukan sebagai orang market, Hmm. bukan. Tapi dia jadi support istri yang menyupport suaminya yang seorang pebisnis. Nah, itu adalah visi bareng. Hmm. Caranya, teknisnya diobrolin. Karena itu teknis banget. Nah, pertanyaan saya ke Kang Fajar. Pernah ngobrolin ini nggak teknisnya sama pasangan? Apa yang diharapkan dari masing-masing dan apa tanggapannya Hmm. dari masing-masing? Eh, pernah sih sesekali ya, tapi udah berapa lama ya? Udah lama sih. Cuman ngobrol apa ya? Kayak ngobrol santai gitu sih di filotok gitu lah. Jadi Ya, betul, jadi betul. eh jadi ngobrolnya, saya sendiri ngobrolin ya mimpi aku kayak gimana, pengen apa sih, Hmm. punya bisnis yang begini, dan mungkin sebesar apa itu udah saya ceritain gitu ya ke istri gitu. Dan Oke. pas kan kita di ngobrol, ngomongin tentang pengen ngajak istri jadi narasumber juga. Nah, itu tepat, saya juga ngajak istri saya gitu ya, pengen Terus? terlibat jadi kayak couple planner gitu kan. Sekarang kan Ya. kayak mungkin saya terpengaruh kali ya karena ngelihat narasumber couple planner gitu-gitu, jadi saya terinspirasi gitu, kayak kayaknya keren juga ya punya istri sama suami sama-sama bisnis gitu. Jadi saya kayak ngajak, Betul. cuman kayaknya istri istri bukan tipe yang ke arah situ ya, ke arah pengen bisnis gitu. Dan
akhirnya istri cerita tuh, dia bilang dia itu, saya kan kebetulan kan fashion ya, bajunya Hmm. kita jual fashion ya, fashion cewek sih gitu, baru Hmm. merintis fashion cewek, dan istri lebih ke arah apa namanya, senangnya itu baju-baju syari ya, foto-foto model aja gitu, lebih senang kayak gitu kan, Hmm. walaupun walaupun dia belum punya skillnya sama sekali gitu ya, tapi Ya. dia pengen support sih, dia pengen support, Hmm. cuman belum punya skillnya gitu, Ya. baru sebatas itu sih gitu. Ya. Saya cerita terus, dan mungkin concern istri itu lebih senangnya itu, ketimbang itu dia lebih senang ngurus keluarga sih, dia bilang itu lebih senang ngurus anak gitu, terus kayak parenting sih, dia kalau kalau kita ngobrol itu nyambungnya ngomongnya parenting, pasti kayak dia tuh paham lah kayak masalah Montessori dan macam-macam gitu-gitu tuh. Ya. Nah dia tuh kayak menggebu-gebu kalau ngomongin itu, tapi kalau saya menggebu-gebunya ngomongin bisnis gitu, jadi kayak dua hal yang berbeda gitu. Gitu sih Kang. Iya. Heeh. Nggak apa-apa. Karena perlu kolaborasi kan. Contohnya ya, seorang pebisnis sukses tuh perlu apa? Perlu seorang istri yang memang kompeten untuk jadi seorang istri pebisnis gitu, yang bisa ngajarin anak-anaknya jadi anak pebisnis gitu misalnya tuh gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, disitulah perannya gitu. Nggak kan gini, ingin Hmm. jadi couple planner itu coba goalsnya apa? Hasrat doang saya yakin dah. Iya, Keren nanti kalau jadi couple yakin saya mah. iya, Kita iya. nggak gini. Karena ada juga orang sukses yang tidak jadi couple planner, ada yang sendirian gitu. Terus istrinya Nah, mensupport banget. Jadi istrinya support sistem kuat ada. Contoh-contohnya banyak role model. Nah, itu mah hasrat kita. Nah, hasrat makanya harus dipenuhi nggak gitu. Kalau sekiranya jangan sampai hasrat kita terpenuhi, istri tertekan gitu. Jangan. ya, Dua-duanya butuh ya. gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, kita metodenya nggak couple planner. Istri bisa jadi di satu momen nanti sharing jadi ahli parenting tentang dari sudut pandang seorang istri pebisnis. Cerita aja gimana sih jadi seorang Hmm. istri yang punya suami pebisnis. Bagaimana sih cara ngasuh anak kalau suaminya seorang pebisnis. Bu Ibu kalau bapaknya pebisnis itu Bu nggak ada waktu loh nanti sama sama istri sama anak-anak tuh gimana manage waktunya. Nah, bisa kayak gitu. Jadi dicarilah Hmm. metode kolaborasinya gitu. Karena itu mah cara teknis, bukan prinsip. Kalau prinsipnya saling bertolak belakang bahwa bisnis gak bagus, jangan itu prinsip. Tapi ini support. Jadi caranya aja. Ya teman-teman semua. Jadi masalah teknis, solusinya teknis. Tapi kalau masalahnya prinsip, solusinya berarti prinsip tuh juga gitu. Kalau ini mah masalah teknis aja. Gitu Kang Hadi ya. Goyang Siap, ya. siap, siap. Oh, boleh Kebayang, dicoba gitu. kebayang. Kira-kira tanya ke pasangan sekarang, tanya ke pasangan nanti ya. Aku kalau punya mimpi gini, kira-kira peran apa panggilan istrinya? Umi, Bunda, Mama, Nama sih, nama itu. nama ya gitu ya, gitu. Misalnya kamu eh harapan kamu bisa bisa gimana kolaborasinya? Dengerin, biar kita sama-sama oke good gitu. Sisanya nanti bisa dicari teknis-teknis gitu kan. Gitu. Jadi jangan jangan ngancem ya. Kalau misalnya kamu nggak mau jadi couple planner, aku cari couple tambahan. Oh, jangan. Itu kurang produktif. Gitu. Tapi boleh juga tuh, Kang. Enggak ada. Saya mah tidak komentar itu mah. Silakan diskusi sama istri ya. Oke, gitu ya, Kak Adi ya. Ya, siap, siap, Kang. Oke, Makasih siap banyak, Kang. Nun ya. Oke deh. Thank you ya. Nah, oke teman-teman senang juga ya bisa discuss tadi sama Kang Saiful dan juga sama Kang Hadi ya. Jadi ini malah pas banget berkaitan sama intention atau tujuan. Nah, jadi ternyata karena masih nyambung, mungkin saya close sedikit dengan poin-poin tadi bahwa penting punya intention itu ya tadi biar inget sok. Tadi kayak tadi ya ingin jadi couple planner. Sebentar, niatnya apa? Intentionnya apa? Tujuannya apa? Saya juga baru sadar pas itu saya bilang nggak perlu dua-duanya di depan panggung. Nanti yang ngurus di dapur siapa? Maksudnya yang ngurus dapur tuh ngurus rumah tangga ya. Iya ya. Kalau enggak nanti kita bakal nitipin peran itu sama orang lain gitu. Jadi ya pahami ini kaitannya apa. Kecuali emang penting banget, perlu banget tuh. Kalau perlu banget ya perlu dipush. Tapi kalau enggak ya udah. Jadi teman-teman semua itu semoga dua tadi ada dua penanya tadi dan juga sesi hari ini bisa jadi ngasih insight buat di sesi hari ini teman-teman semua. Nah, teman-teman di tadi karena ngomong-ngomong tentang apa pernikahan ya, jadi ada ngomongin pernikahan. Nah, saya mau share beberapa sedikit sebelum kita tutup teman-teman semuanya ya. Nih, mungkin teman-teman nanti kita akan berjumpa lagi minggu depan di Productive Talk. Tapi sebelum itu menuju ke sana, saya mau share sedikit beberapa eh,
info buat teman-teman semua yang ini bisa jadi membantu teman-teman juga dalam melakukan persiapan dan juga jadi lebih produktif. Jadi yang pertama, insya Allah kita akan membuka kelas lagi Productive Marriage di bulan depan. Productive School punya program namanya Productive Marriage atau kelas untuk mempersiapkan diri menggapai pernikahan yang bahagia dan produktif. Kalau yang udah nikah, ikut jangan Kang. Kalau belum pernah ikut ilmu-ilmu pernikahan, ikut aja. Karena semua materi ini juga sama, materi untuk pernikahan. Persis. Diajarin dari niat sampai juga nanti diajarkan sampai teknis-teknis ya. Di rumah tangga komunikasi seperti apa, teman-teman semua. Nah, ini insya Allah akan kita buka di bulan depan. Begitu. Ya. Mungkin di sini ada alumninya juga pernah ya. Nah, nanti kita juga share juga, teman-teman bisa ikutan. Lalu kalau ada yang bingung sama tujuan hidup personal, teman-teman boleh ikutan Design Your Life Journey. Nanti kita akan buka lagi insya Allah di minggu depan. Teman-teman, ini bentuknya nanti akan jadi course dan ada grup diskusi. Teman-teman yang mau ikutan boleh ikutan ini buat bisa diskusi tentang mendalami sebetulnya saya itu tujuan hidupnya apa, karir yang perlu dipilih apa. Nanti juga ada beberapa fasilitas yang bisa membantu teman-teman buat jadi lebih produktif di sini. Gitu. Ini udah banyak alumninya juga yang ikutan dari sini. Nah, kalau teman-teman tertarik silakan. Nanti share info akan di-share juga di grup ya. Oh ya, nanti juga akan dapat harga-harga khusus buat teman-teman yang ikutan member. Nah, lalu kalau ada yang Kang, aku sebenarnya ingin konsultasi, tapi malu nih kalau misalnya di forum terbuka gini atau ingin lebih panjang, teman-teman bisa ikutan sesi konsultasi personal. Dan selama bulan Ramadan ini juga ada potongan khusus buat teman-teman semua. Silakan teman-teman boleh join. Lagi-lagi nanti infonya akan di-share ya. Teman-teman nggak hanya sama saya nanti ngobrolnya, nanti bisa sama praktisi yang lain. Intinya di sesi ini kita akan sesi konsultasi itu bakal nyari sumber masalah teman-teman apa, dan nanti solusi yang tepat buat teman-teman apa. Karena kemarin ini menarik nih ya, ada satu cerita, ada orang yang punya masalah, tapi ketika konsul ke temennya cuma bilang, sabar ya, sabar gitu. Tapi nggak terjawab masalahnya. Nah, kita tidak mencoba menjawab dengan sekedar sabar, tapi bagaimana kita menemukan sumber masalahnya dan juga gimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu kalau konsultasi personal ya. Jadi boleh bicara tentang karir, hidup, rumah tangga, perkembangan diri, bisa kita diskusi di sini. Kalau teman-teman bingungnya karena tidak tahu karir yang tepat, ingin kenal diri, karakter diri, kepribadian, nah teman-teman bisa ikut talent mapping. Talent mapping ini lebih ke bagaimana teman-teman bisa kenal diri sesuai potensi. Jadi ada assessment, dan teman-teman bisa ikutan assessment itu, lalu kenal potensi kuatnya apa, lemahnya apa, sehingga biar tahu jalan hidup yang apa yang tepat dan mana yang harus dihindari, teman-teman semua ya, sesuai dengan potensi dirinya atau bakatnya kurang lebih teman-teman semua ya. Oke. Nah, itu mungkin beberapa program yang ada di Productive School yang rutin ada di setiap saat ya gitu ya. Tapi emang kuotanya terbatas. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk memanfaatkan ini, kesempatan ini boleh silakan daftar di hari ini atau besok ya, karena kuotanya untuk bulan ini juga udah terbatas yang sebelum Ramadan ya. Nah, di akhir Maret ini ada satu kelas tambahan teman-teman semua. Ini buat teman-teman yang lagi nyari tambahan ya gitu. Apalagi kalau yang bisnis gitu ya. Ini buat nambahin penghasilan ataupun nambahin meningkatkan penghasilan teman-teman juga. Ada program namanya Mastering Profitable Personal Branding. Jadi insya Allah nanti di akhir Maret saya mau sharing tentang topik bagaimana membangun personal branding tapi bisa menghasilkan uang. Ini hasil dari pengalaman saya menjalani aktivitas untuk membangun personal branding dari tahun 2009. Ternyata intinya dengan personal branding kita bisa menghasilkan biaya ataupun bukan biaya, penghasilan cukup lumayan besar gitu ya. Nanti kita sharing ya, bisa sampai puluhan juta. Tapi teman-teman bisa ikut program ini dan kebetulan memang lagi promo juga ya teman-teman semua. Nanti bisa di-share ke grup. Nah, kurang lebih itu teman-teman semua info-infonya. Insya Allah minggu depan kita akan ada lagi Productive Talk. Nah, saya mungkin mau minta tolong ke teman-teman semua untuk bisa ajak teman-teman yang lainnya join di Productive Community ini, biar kita punya support system untuk bisa jadi lebih produktif. Begitu. Ini free ya kalau untuk community ya. Nah, ini alhamdulillah dua teman-teman yang bertanya juga yang baru hadir hari ini nih. Ya. Nanti minggu depan kita boleh nanya lagi, ngobrol lagi lebih panjang di kesempatan yang lebih baik. Namun sebelumnya di sesi hari ini saya cukupkan mungkin sampai jam ini ya, karena mungkin tidak ada yang bertanya lagi dan juga waktunya terbatas. Saya ucapkan teman-teman terima kasih udah gabung di sesi Produktif Talk kali ini. Hatur nuhun.
Ya, nanti kalau mau lihat rekamannya bisa, tetap ada rekamannya. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman udah hadir di sesi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa berjumpa lagi di minggu depan dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat, dan juga lebih bertakwa ya. Mengingat ini lagi Ramadan. Hatur nuhun teman-teman semua. Thank you. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.